Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam beraktivitas setiap hari. Masih seputar tentang dunia perburuan, menyambung kembali tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Seperti kita ketahui bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK ini seringkali terjadi menimpa kawan-kawan pekerja atau kawan-kawan buruh, dan itu memang satu hal yang tidak bisa dihindari oleh pekerja, karena resiko menjadi seorang pekerja maupun resiko sebagai buruh tentunya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau terjadi PHK. Nah, seperti yang bisa kita lihat akhir-akhir ini, kondisi buruh maupun kondisi pekerja itu semakin mudah sekali ter-PHK atau semakin gampang PHK itu menimpa mereka. Semakin hari kita bisa lihat, kita bisa dengar begitu mudahnya kawan-kawan buruh maupun para pekerja ter-PHK dari tempat kerjanya masing-masing. Nah, ketika berbicara tentang PHK ini, ada satu hal yang mesti kita pahami sama-sama, bahwa PHK ini sesuatu yang sangat sulit atau tidak mudah untuk dilakukan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, khususnya pasal 151, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pengusaha, kemudian serikat pekerja, pemerintah itu berupaya untuk mencegah terjadinya PHK. Itu diatur jelas bahwa pengusaha, kemudian serikat buruh, serikat pekerja, pemerintah itu harus berupaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun di saat kondisi tersebut memang tidak bisa dihindari, artinya PHK itu tetap harus terjadi, itu wajib dirundingkan antara pihak pengusaha dengan pihak serikat pekerja atau serikat buruh, atau pengusaha dengan pekerja atau buruh, di mana buruh tersebut atau pekerja tersebut tidak mempunyai serikat pekerja. Nah, artinya ketika terjadi PHK yang tidak bisa dihindarkan, itu harus dirundingkan terlebih dahulu, artinya tidak boleh secara sepihak. Nah, lalu bagaimana ketika tidak terjadi sebuah kesepakatan tentang PHK tersebut? Nah, di saat tidak terjadi kesepakatan tentang PHK tersebut, pengusaha wajib menyampaikan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Hubungan Industrial. Artinya itu harus melalui mekanisme, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial, dan itu pun ketika memang sudah tidak ada kesepakatan antara pihak pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh, atau pekerja itu sendiri. Nah, itu harus dilakukan oleh pengusaha dengan melayangkan surat ke Pengadilan Hubungan Industrial, tentunya dengan alasan-alasan dan dasar-dasar kenapa PHK tersebut terjadi. Nah, ketika hal itu tidak dilakukan oleh pengusaha atau tidak dilakukan oleh pihak perusahaan dan tetap melakukan PHK secara sepihak, itu secara hukum atau itu tidak sah, artinya batal demi hukum, dan itu juga jelas teratur dalam pasal 155, ketika
pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan secara sepihak, maka tentunya batal demi hukum dan itu tidak diperbolehkan. Nah, itu satu hal yang harus kita ketahui, bahwa PHK ini sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh pihak pengusaha atau pihak perusahaan. Meskipun itu bisa terjadi, karena memang bahwa ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, sampai hari ini kita bisa lihat tidak melalui mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu memang kita sebagai buruh atau kita sebagai pekerja harus memahami betul tentang hal-hal yang menyangkut tentang pekerja itu sendiri, khususnya tentang PHK, sehingga kita tidak akan mudah ter-PHK, kita tidak akan mudah dibuang begitu saja dari tempat kerja kita dengan berbagai alasan yang bisa dicari oleh pihak perusahaan atau pihak pengusaha, entah dengan alasan pilot, rugi, kemudian atau hal-hal lain yang memang sengaja untuk mem-PHK pekerjanya. Ketika hal itu terjadi, kita bisa melalui berbagai cara untuk mempertahankan diri sehingga perusahaan tidak akan semena-mena untuk mem-PHK kita. Nah, untuk lebih jelasnya kawan-kawan bisa pelajari, bisa dibaca di Undang-Undang 13 tahun 2003, khususnya pasal 151 tentang pemutusan hubungan kerja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang jelas kita tetap harus waspada bahwa akhir-akhir ini PHK semakin mudah, semakin gampang terjadi menimpa kaum buruh maupun kaum pekerja. Tetap semangat, tetap jaga kondisi dan keselamatan, bahwa perjuangan ini semakin berat dan masih sangat panjang. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.